Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin. Nabi Zulkifli alaihi salam merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Secara silsilah, Nabi Zulkifli alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Ayub alaihi salam. Beliau mewarisi sifat ayahnya yang dikenal sabar, soleh, adil, bijaksana, dan penuh kesederhanaan dalam hidupnya. Walaupun namanya kurang begitu mentereng seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Daud, ataupun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kisah-kisahnya juga kurang begitu viral, tak seperti nabi-nabi yang lain. Akan tetapi, Nabi Zulkifli tetap disebutkan di dalam Al-Quran. Berbicara soal Nabi Zulkifli, jelas akan selalu menjadi pembahasan yang menarik. Pasalnya, meskipun diakui sebagai nabi, namun ada juga sebagian kalangan yang percaya kalau beliau adalah Buddha. Benarkah Nabi Zulkifli adalah Buddha? Simak video ini hingga akhir agar tidak salah dalam pemahaman. Banyak nabi yang diutus ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Nabi Zulkifli mungkin tak begitu populer ketimbang nabi-nabi yang lain. Meskipun yang termasuk salah satu di antara 25 nabi yang wajib kita ketahui. Hal ini bisa dikatakan wajar, sebab kisah mengenai Nabi Zulkifli tidak banyak diceritakan dan di dalam Al-Quran pun hanya sedikit kisah tentang beliau. Hanya nama dan sifatnya saja yang disebut, itu pun hanya 2 kali, yaitu pada surah Al-Anbiya dan surah Shad. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang soleh. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 85 hingga 86, dan ingatlah Ismail, Ilyasa dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Al-Quran Surah Shad ayat 48. Yang menarik dari ayat ini, Allah menggambarkan Nabi Zulkifli sebagai orang sabar, saleh, dan paling baik. Pernyataan Allah ini jelas bukan tanpa alasan. Sebabnya, Nabi Zulkifli sendiri memang pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dicatat dalam lembar sejarah, Nabi Zulkifli pernah diuji dengan kekuasaan dan merasakan bagaimana beratnya menjadi seorang raja sekaligus mengemban tugas sebagai Nabi Allah. Saat menjadi raja, Nabi Zulkifli memang dikenal sebagai pemimpin yang jujur, adil, amanah, dan bijaksana. Beliau lebih mementingkan kehidupan rakyatnya ketimbang diri dan keluarganya sendiri. Beliau pun tak pernah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepemimpinannya, dan selalu memastikan kebutuhan rakyatnya terpenuhi secara adil tanpa memandang golongan. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang teguh, selalu memenuhi janji dan sabar dalam menghadapi setiap masalah. Mengenai cerita kesabaran beliau, ada suatu kisah menarik yang patut dijadikan pembelajaran. Kisah tersebut menceritakan tentang iblis yang ingin membuat Nabi Zulkifli gagal dalam mengemban tugasnya sebagai raja. Dikisahkan, pada suatu hari iblis menyuruh setan untuk datang ke rumah Nabi Zulkifli dengan tujuan untuk mengganggu dan menggoyahkan kesabaran sang raja tersebut. Setan suruhan itu pun mendatangi rumah Nabi Zulkifli, tapi dengan wujud lelaki tua. Saat menemui Nabi Zulkifli, lelaki tua itu mengaku sebagai seorang musafir. Dia mengaku baru saja dirampok oleh orang jahat. Dengan rasa iba, Nabi Zulkifli pun menerima dan memintanya untuk kembali keesokan harinya. Namun, pada keesokan harinya lelaki tua itu tak kunjung datang. Padahal, Nabi Zulkifli telah meluangkan waktu dan siap membantu setan yang menyamar itu. Setelah lama menunggu, Nabi Zulkifli pun mengantuk dan segera ke tempat tidur untuk istirahat. Akan tetapi, sebelum istirahat Nabi Zulkifli sempat berpesan kepada keluarganya agar tidak mengizinkan orang lain masuk untuk menemuinya. Mengetahui hal tersebut, setan pun datang lagi dengan wujud yang sama. Awalnya dia berupaya masuk dengan meminta izin, namun permintaannya ditolak. Tidak terima dengan penolakan tersebut,
Lelaki tua itu pun menerobos masuk melalui dinding rumah tanpa diketahui seisi rumah. Lantas membangunkan Nabi Zulkifli yang sedang tertidur pulas seraya berkata, "Lihatlah dari mana aku datang." Menyadari hal ini, Nabi Zulkifli pun langsung berkata, "Kamu musuh Allah." Lelaki tua itu menjawab, "Ya benar, kau telah membuatku putus asa." Singkat cerita, lelaki tua itu pun akhirnya menyerah dan mengakui bahwa ia hanya disuruh oleh iblis untuk memprovokasi sang Nabi Zulkifli. Namun, bukannya terpancing dan marah, Nabi Zulkifli malah memilih untuk bersabar. Cerita mengenai Nabi Zulkifli memang selalu identik dengan kisah-kisah kesabaran. Makanya Allah sampai tak ragu memujinya dengan sebutan tersebut. Meskipun di sisi lain harus diakui, kalau Nabi Zulkifli bukan satu-satunya nabi yang mendapatkan predikat demikian. Tentu ada nama lain seperti Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Ayub, Nabi Nuh, bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di luar dari konteks ini, ada satu hal menarik bila membahas tentang Nabi Zulkifli, yaitu adanya dugaan yang menganggap bahwa Nabi Zulkifli bukanlah seorang nabi, melainkan hanya orang soleh dan penguasa adil yang dimuliakan. Lebih menariknya lagi, ada pula yang meyakini kalau Nabi Zulkifli itu adalah Buddha. Sebelum mengulas hal ini, perlu kita lihat dulu siapa sebenarnya Nabi Zulkifli. Karena menurut catatan sejarah, Zulkifli bukanlah nama asli, melainkan sebuah julukan yang disematkan kepadanya oleh seorang raja yang hidup di zamannya. Awalnya, Nabi Zulkifli bernama Basar, namun diganti setelah ia berhasil menyelesaikan amanah raja untuk berpuasa di siang hari, salat di malam hari, dan sabar menahan amarah. Pada waktu itu, sang raja sedang mencari seseorang yang layak menggantikan dirinya untuk menjadi raja. Dan pemuda bernama Basar adalah satu-satunya orang yang sanggup memegang amanah tersebut. Maka, semenjak itulah nama Zulkifli pun melekat padanya. Lantas, mengapa Nabi Zulkifli sampai dikaitkan dengan Buddha? Sebelum menjawab pertanyaan ini, penting untuk terlebih dahulu kita mengenali Buddha menurut pandangan kaum Buddhis. Sebagaimana disebutkan, Buddha bukanlah sosok Tuhan yang disembah, melainkan orang suci yang telah memperoleh pencerahan batin secara sempurna. Ia juga tidak bersifat tunggal, dengan kata lain, Buddha bukan hanya satu, tapi jumlahnya ada banyak. Secara peran, Buddha layaknya seorang nabi dalam agama samawi, karena ia hadir untuk membimbing dan menuntun jalan kepada umat manusia. Setidaknya, kaum Buddhis mengakui ada 28 Buddha dalam keyakinan mereka. Salah satunya, yakni Siddhartha Gautama, yang lebih dikenal dengan sebutan Buddha Gautama. Siddhartha Gautama inilah yang kemudian diidentikan dengan Nabi Zulkifli oleh sebagian kalangan. Mereka menduga kalau nama Zulkifli tak lain adalah sebutan dari Kapila Vastu, yaitu nama tempat di mana Buddha Gautama itu dilahirkan. Bersamaan ini, dikaitkan dengan keterangan yang tertulis di dalam Al-Quran sebagai berikut. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surah At-Tin ayat 1-4. Dari sini, buah tin dianggap sebagai pohon Bodhi, yang diyakini menjadi tempat di mana Buddha Gautama mencapai pencerahan sempurna melalui proses semedi. Adapun buah zaitun, Bukit Sinai, dan kota Mekah, masing-masing dihubungkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas dari adanya anggapan Nabi Zulkifli yang diklaim sebagai Buddha, yang pastinya Nabi Zulkifli adalah seorang Muslim. Karena dalam sejarah kenabian, tak satupun nabi yang diutus dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menyerukan ajaran Islam. Semuanya mengajarkan nilai yang sama, yakni menyembah dan berserah diri kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perbedaan mereka hanya pada ranah syariat saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, berserah dirilah." Dia menjawab, "Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam."
Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati, kecuali dalam keadaan muslim." Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya." Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 131 hingga 133. Dalam hadits juga disebutkan, para nabi bagaikan saudara seayah, agama mereka satu, yaitu agama Islam. Dan ibu-ibu, syariat-syariat mereka berbeda-beda. Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Hibban. Adakah di antara kalian yang punya bukti lain kalau Nabi Zulkifli adalah Buddha? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari kesesatan. Wallahu a'lam bishshawab. Semoga pesan yang ada dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.